Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terus pimpin kami ya Bapa, untuk terus mengenal Engkau secara pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Dan tuntun setiap langkah hidup kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, pengurapan Tuhan juga turun atas setiap telinga yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman ini boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan setiap kami, dan kami boleh menjadi terang dunia dan garam dunia. Terima kasih Bapa di surga, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini kita baca di Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayat 32. Di mana perikopnya di sini adalah kebenaran yang memerdekakan. Saya akan membacanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di ayat ini, Tuhan Yesus, Dia menginjil, Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak. Seperti di ayat 30 kan disampaikan ya, bagaimana Tuhan Yesus menginjil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Dari perikop kebenaran yang memerdekakan, seperti kita tahu bahwa manusia sejak kejatuhan Adam di dalam dosa, manusia sudah terbelenggu oleh dosa. Dan hanya satu pribadi yang bisa membebaskan manusia itu dari belenggu dosa, dari belenggu maut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus di ayat demi ayat ini menyampaikan kepada banyak orang tentang kemerdekaan yang sejati. Bagaimana sesungguhnya manusia itu tanpa Tuhan Yesus tidak akan bisa pindah dari alam maut kepada alam kekekalan. Untuk itu saudara, firman Tuhan saat ini kita renungkan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang itu ada dua respon, yaitu percaya dan tidak percaya. Sama dengan hari-hari ini. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, apa respon kita? Apakah kita percaya? Apakah kita tidak percaya? Karena manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih. Saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah yang akan kita kerjakan, lakukan? Sama seperti orang-orang banyak yang waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan kebenarannya. Di ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi ketika kita mau benar-benar merdeka, bukan hanya kita ini hidup hanya sebagai orang Kristen, tetapi bukan orang Kristen yang merdeka, tapi orang Kristen yang terbelenggu. Bagaimana kita akan bisa menjadi seorang murid ketika kita hanya terbelenggu oleh dosa? Untuk itu langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Ketika Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kita semua, apa respon kita? Yang pertama adalah kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Sang Juru Selamat itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Sang Penyelamat, Sang Pembebas dari belenggu maut itu hanya Tuhan Yesus. Seperti firman-Nya bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa selain melalui aku. Ini yang difirmankan Tuhan. Selain daripada Tuhan Yesus tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang pun manusia. Karena Dialah, darahnya yang mahal telah tercurah di kayu salib untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Yang pertama, percaya. Jadi percaya dengan sungguh-sungguh
bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi yang benar-benar merdeka? Yang kedua adalah kita melangkah menjadi pelaku firman, saudara. Karena tanpa kita menjadi pelaku firman, maka itu suatu kesia-siaan. Kalau kita percaya hanya di mulut saja, itu tidak akan berarti apa-apa. Ibrani 10 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, jadi harus sungguh-sungguh kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Setelah kita percaya, yang kedua menjadi pelaku firman. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Yaitu kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Seperti ayat 31 yang disampaikan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tanpa kita menjadi pelaku firman, menghidupi firman itu, maka kita tidak akan pernah mengetahui akan kebenaran itu. Dengan cara apa, saudara? Kita mesti mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Yaitu melekatkan diri kita dengan Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita menyediakan waktu kepada Tuhan. Yaitu dengan pujian penyembahan bagi Tuhan. Menyediakan waktu untuk keintiman dengan Tuhan. Yaitu kita punya waktu berdoa secara intim dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak menjauh daripada ibadah-ibadah yang ada. Karena lewat ibadah yang ada, lewat keintiman dengan Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran itu. Maka kita akan bisa mengerti akan kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selain kita menjadi pelaku firman, saudara, yang ketiga, hidup kita berbuah. Saudara, bagaimana kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan Sang Penyelamat itu ketika hidup kita belum berbuah, ketika hidup kita masih terbelenggu. Untuk itu, hal yang ketiga yang perlu kita hidupi adalah hidup kita menjadi berbuah di sekeliling kita. Di mana ketika ada Kristus di dalam hidup kita, pasti buah roh itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan yang melihat, yang menikmati, itu bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekeliling kita itu akan menikmati buah yang kita hasilkan oleh karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sehingga hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, waktu-waktu ini begitu jahat. Jika kita tidak ambil bagian untuk kita menjadi murid yang daripada Yesus, maka kita akan jatuh di dalam kebinasaan. Karena Tuhan bilang apa, saudara, di ayat 32, di ayat 31b, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena tanpa kita mengetahui kebenaran, maka kita tidak akan bisa menjadi berkat dan berbuah di dalam kehidupan ini. Untuk itu, perenungan firman Tuhan saat ini terus membawa kita untuk lebih dan lebih lagi kita melekat kepada Tuhan. Untuk terus dan lebih-lebih lagi kita menyiapkan waktu keintiman dengan Tuhan. Jangan dunia menyeret kita kepada kebinasaan. Benteng kita adalah firman Tuhan yang akan menopang kita untuk kita boleh bertahan sampai kesudahannya, di mana dengan kemerdekaan yang Kristus beri di dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi berkat. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perenungan firman Tuhan saat ini
Kiranya kuasa Roh Kudus yang terus menolong kami untuk kami boleh berbuah di dalam kehidupan kami sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh kebenaran itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.